Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu Nuraini Ananda. Sekarang kita akan mempelajari tema tentang menyayangi anak yatim. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa dahulu. Ayo, ikuti Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu peserta didik memahami surah Al-Ma'un beserta maknanya. Yang kedua, peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi tujuan pembelajaran dari materi kita, yaitu menyayangi anak yatim. Setelah kita tadi membacakan doa, sekarang marilah kita membacakan Quran Surah Al-Ma'un. Ayo kita bersama-sama membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan membacakan arti Quran Surah Al-Ma'un. Yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Keempat, maka celakalah orang yang sholat. Kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari terhadap sholatnya. Kelima, yang berbuat riya. Keenam, dan enggan menolong barang-barang atau memberikan bantuan. Itulah tadi arti dari Quran Surah Al-Ma'un. Dalam Islam, menyayangi anak yatim adalah kewajiban yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Ma'un bahwa mereka yang lalai terhadap anak yatim telah menyimpang dari jalan kebenaran. Nabi Muhammad SAW juga adalah anak yatim, dan beliau mengajarkan bahwa siapapun yang menyantuni anak yatim
akan dekat dengannya di surga kelak. Islam menekankan pentingnya empati dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan membantu anak yatim, kita tidak hanya memperoleh pahala yang besar, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan kedamaian dalam masyarakat. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang al-ma'un. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibn Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Jadi, dari peristiwa ini merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, marilah kita anak-anak ibu, kita harus menyayangi anak yatim karena Allah sudah mengamanatkan kepada kita untuk menjaga anak yatim, menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim. Baiklah, setelah tadi kita mengetahui tentang Quran Surah Al-Ma'un, sekarang inti dari Quran Surah Al-Ma'un itu yaitu pertama pesan-pesan indahnya. Yang pertama yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pesan-pesan indah Quran Surah Al-Ma'un. Selanjutnya, untuk anak-anak ibu, silahkan temukan pesan indah dari surah Al-Ma'un dan diskusikan bersama teman sekelompoknya. Setelah kita tadi mempelajari tentang kisah tentang asbabun nuzul surah Al-Ma'un, sekarang kita akan mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Di dalam surah Al-Ma'un ada 3, yaitu yang pertama, ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan izhar syafawi. Baiklah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tajwid ikhfa syafawi. Contohnya di dalam surah Asy-Syam ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Shadaqallahul azim. Pada lafaz yang digarisbawahi tersebut merupakan contoh bacaan ikhfa syafawi karena terdapat mim bertemu ba. Harus diingat ya. Baiklah. Yang kedua, contoh hukum tajwid idgham mutamatsilain. Contohnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Shadaqallahul azim. Pada lafaz yang digarisbawahi tersebut merupakan contoh bacaan idgham mutamasilain karena terdapat mim bertemu dengan mim berharkat. Itulah contoh tadi dari idgham mutamasilain. Jangan dilupa ya anak-anak ibu. Dan yang terakhir yaitu izhar syafawi. Contohnya di dalam surah Al-Maun ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Pada lafaz yang digaris bawahi tersebut merupakan contoh bacaan izhar syafawi karena terdapat mim bertemu selain mim dan ba, yaitu huruf ain berharkat, maka disebut dengan izhar syafawi. Oke. Dari semua hukum tajwid, dari ikhfa syafawi, idgham mutamasilain, dan izhar syafawi, anak-anak ibu juga wajib mengetahui ini semuanya ya. Bukan hanya hukum tajwid ini saja, yang lainnya juga harus diketahui. Baik, nilai-nilai dalam surah Al-Maun yang pertama itu menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu sama dengan tidak boleh menghardik anak yatim. Yang kedua, membantu kebutuhan mereka. Kemudian, kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang pertama itu menganjurkan memberi makan orang miskin. Inilah tentang kepedulian sosial. Kemudian, keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan dalam beribadah ini yaitu bukan berarti kita itu harus pamer, harus ria, tetapi kita harus ikhlas untuk menjalankan. Inilah inti-inti atau nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Maun tersebut. Baiklah, kita sudah membahas tadi tentang Quran surah Al-Maun. Kesimpulan dari surah Al-Maun tadi yaitu di kehidupan kita sehari-hari, surah Al-Maun ini mengingatkan kita untuk tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga memperhatikan dan membantu mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim dan orang miskin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak bersikap dermawan, tidak mengabaikan orang lain dalam kesulitan, dan senantiasa berbagi dengan tulus. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, kita dapat menerapkan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Marilah kita jaga amanah ini bersama. Menyayangi anak yatim bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk cinta yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Berbuat baiklah karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Baiklah, inti dari semuanya dan penutup dari ibu yaitu orang beriman mencintai anak yatim seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai di sini video ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya ibu sendiri. Dan sekali lagi ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Terima kasih.